Assalamualaikum Ustadz Effendi. Waalaikumsalam, Ustaz Rozi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair wa'afiyah, sehat-sehat Ustaz. Jenengan Alhamdulillah gimana? Ustadz. Sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat-sehat. Keluarga sehat nggih? Kita sehat ya, Alhamdulillah, nggih, sehat. Lama Alhamdulillah nggak jumpa, sehat. nggih? Enggak, ini sibuk terus Ustadz. Sibuk Sibuk, terus. ini loh ruang kolaborasi saya. Banyak tugas ya? Banyak tugas, kemarin saya ke Polda juga. Oh, iya, kegiatan apa Ustaz? Kegiatan apa itu? Kegiatan ini melukis masa depan ke Melukis masa depan. tempat-tempat, ya ke tempat-tempat profesi yang diinginkan anak-anak. Oh, menarik nggih. Biasanya Pripun kan jenengan gitu ya. Sekarang datang ke tempatnya. Ada yang diundang, ada yang kita datang. Iya. Pripun jenengan kesibukannya sekarang? Gimana Ustaz? Pripun kesibukannya sekarang? Halo, alhamdulillah ya, ini kegiatan tahunan 2 minggu ini persiapan untuk tugas akhir anak-anak. Alhamdulillah. Untuk karya alatnya sudah selesai, papernya sudah selesai. Sekarang latihan presentasi Ustaz, karena tanggal 11 besok anak-anak sudah mulai presentasi ya. Tuh, tahun jenengan kan kelas 6 ya? Nggih Ustaz. Insya Allah saya. Don't forget, Ali, undangannya dihadiri. Iya Ustaz, ini saya senang sekali. Bagaimana ini? Saya sudah menantikan ketemu dengan jenengan. Gini Ustaz, saya mau curhat ya. Saya punya masalah terkait pembelajaran di kelas. Saya kalau mengajar di kelas 6A itu loh Ustaz, ini saya merasa anak-anak kok kurang antusias ya. Beda dengan kelas 6B, kelas 6C. 6B, 6C itu kalau saya mengajar di sana, itu mereka ya larut dalam pembelajaran. Ya, kita ajak nyanyi ya mereka antusias, kita ajak main game ya antusias. Lah 6A ini mereka kok nggak bisa larut gitu. Gimana sih? Jadi saya memang bisa merasakan kesulitan yang jenengan rasakan tadi ya. Jadi kita coba buat yang akan kita capai hari ini niku berarti tentang nopo nggih Ustaz? Ya, tentang ini kesulitan pengelolaan kelas Ustaz. Pengelolaan kelas. Iya. Berarti tujuan percakapan ini nanti kita ingin menemukan strategi bagaimana caranya pengelolaan kelas yang baik untuk kelas 6A. Iya, Gitu betul. Iya, betul. Ya, mungkin bisa diceritakan Ustaz, situasi ya kondisi kelas 6A itu seperti apa yang jenengan rasakan, jenengan lihat itu perbedaannya dengan kelas lain itu seperti apa? Iya, kelas 6A itu tipikal anaknya suka gerak ya. Suka gerak, mereka sulit sekali diajak duduk manis gitu, sulit sekali. Banyak juga guru-guru yang mengeluh ketika ngajar di sana ya, anak-anak tidak tertib ya, banyak bicara gitu. Kalau kelas yang lain, kelas 6B, kelas 6C itu ya cukup tertib ya ketika pelajaran. Mereka juga mudah untuk diajak, misalnya diajak pinjam buku, itu mereka langsung pinjam buku. Kegiatan meresum buku, mereka juga sesuai target, membuat tampilan ini slide untuk presentasi resum buku, mereka juga ya lancar sesuai dengan target. Tapi untuk 6A ini ya, ini ya, seolah-olah itu tidak berlaku di kelas 6A ya. Anak-anak sulit diatur ya. Sulit diatur. Nggih, Ustaz. Itu pembagian kelasnya bagaimana? Saat ini ada perbedaan atau bagaimana ini? Iya, kalau pembagian kelasnya ini heterogen ya di sini ini campuran Ustaz. Campuran, tetapi sikap belajarnya ini ya, iya, namanya berbeda ya dengan kelas-kelas yang lain. Ya. Ini kelas putra apa putri apa putra putri yang di kelas putra Ustaz.
Oh, nggih nggih, kelas putra, nggih nggih. Mungkin jenengan pernah melihat pembelajaran yang lain yang di kelas 6A itu yang efektif yang bagaimana? Saya lihat teman-teman guru di sana juga mengeluhkan hal yang sama. Oh, nggih nggih, Ya, sama nggih. anak-anak sulit diatur itu, banyak gerak, ya daya konsentrasi mereka ini ya tidak cukup lama ya. Nggih nggih Membaca itu nggih. ya mengeluh kalau disuruh baca teks itu. Nggih 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 nggih. Kalau disuruh baca mengeluh, tapi kalau kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D itu anak-anak siap ya dan selalu Betul, antusias, betul. gitu nggih. Iya, antusias. Baik. Kalau di 6A ini yang panjenengan lakukan apa saja, Ustaz? Sudah dilakukan? Kalau saya di 6A ini skenario pembelajarannya sama ya, kelas 6 A, B, C ini satu skenario, gitu. Misalnya pembelajaran tentang menulis teks deskripsi, ya anak-anak mengamati benda yang saya hadirkan di kelas, ya. Kadang-kadang anak-anak membawa ini hewan peliharaan yang mereka punya, ya, atau foto hewan peliharaan, misalnya mereka punya kura-kura, ya, mereka memfotonya, kemudian ditampilkan, dikirim di grup, lalu saya tampilkan di LCD di kelas gitu. Kemudian mereka membuat deskripsi tentang gambar yang ditampilkan itu. Ya. Polanya sama, Ustaz. Cuma kok hasilnya berbeda gitu loh. Nggih nggih nggih. Nggih. Berarti kalau misalkan dikaitkan dengan gaya belajar dan sikap anak-anak ini, kalau ini cenderung kemana, Ustaz? Iya, kelas 6A ini kalah kinestetik kelihatannya ya. Mayoritas Oh, ke arah sana. Hanya beberapa oh, anak itu yang bisa duduk tenang gitu. Mereka lebih suka gerak-gerak gitu. oh, Iya, lebih ke arah suka kinestetik gerak-gerak. kelihatannya ya. Nggih nggih. Oh, bagian estetik, nggih nggih. Berarti kira-kira bagaimana saat ini kalau kita mengajarkan ke anak-anak kinestetik itu mungkin Bapak ada ide ngoten? Kinestetik itu banyak gerak Ustaz ya, tidak bisa duduk diam gitu. Mungkin model pembelajaran yang bisa saya lakukan agar sesuai dengan kebutuhan siswa ini pembelajaran yang di luar ruangan mungkin ya, Oh, di nggih. luar ruangan, mengajak mereka Mhm, ini belajar di luar gitu ya. nggih nggih. Mungkin Menarik seperti sekali, itu. Ustaz. Nggih. Menarik sekali ini ide yang jenengan munculkan tadi ya, jadi mengajak anak-anak keluar untuk belajar di luar ruangan karena anak-anak ini tipenya kinestetik ya. Nah ini Ustaz, agar lebih spesifik Ustaz, mungkin yang seperti apa mungkin materi apa yang akan jenengan ajarkan, terus kemudian diajak keluar itu yang bagaimana? Ini tantangannya Ustaz ya. Apakah semua materi bisa diajarkan di luar ruangan? Tapi untuk materi menulis teks deskripsi ini kelihatannya bisa ya. Anak-anak nanti akan saya ajak untuk mengamati objek di luar ruangan ya. Mungkin di playground ya. Saya ajak ke sana, kemudian mengamati situasi sekitar, menuliskannya dalam bentuk teks, kemudian mereka presentasi di dalam kelas gitu ya. Mungkin kalau di luar ruangan mereka lebih itu ya terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Itu Oke, Ustaz ya. oke. Jadi saya sangat sepakat sekali ya. Jadi untuk mewadahi kemampuan atau kebutuhan anak-anak yang kinestetik tadi, panjenengan mengajak keluar ya dengan ya mengamati, kemudian presentasi dan sebagainya itu pasti akan banyak sekali membutuhkan atau mengeluarkan fisik. Insya Allah anak-anak juga tersalurkan, Nah, ini juga perlu ini kan tadi panjenengan juga sudah menunjukkan oh ternyata akan dilaksanakan di materi menulis teks deskriptif nggih. Iya betul.
Itu kira-kira ini kapan Ustaz untuk pelaksanaannya ini? Untuk pelaksanaannya saya lebih kalau mengulang dari awal ya, karena penyampaian materi ini, teks deskripsi ini saya merasa kurang maksimal kemarin. Mungkin mulai dari awal penanaman konsepnya ya. Insya Allah pertemuan minggu depan saya ulangi lagi pemantapan untuk mengulang kembali konsep penanaman konsep tentang teks deskripsi dan lalu praktek di luar ruangan gitu. Berarti mulai pekan depan sudah mulai ya, sudah iya. akan ya. Baik. Kira-kira Ustadz, siapa yang akan bertanggung jawab ya untuk memastikan bahwa rencana yang jenengan sampaikan tadi ini akan berjalan di pekan depan? Jenengan sendiri atau bagaimana? Yang atau butuh terutama bantuan? mungkin saya sendiri Ustadz ya. Kalau nanti butuh bantuan mungkin saya koordinasi dengan wali kelasnya ya. Wali kelasnya mungkin ada alat media yang saya butuhkan. Nanti saya koordinasi dengan PSB, Pusat Sumber Belajar, untuk menyediakan. Itu kira-kira Ustaz. Oke, Ustaz, kan memang kalau kita sudah membuat rencana kan kadang kita perlu ada yang bertanggung jawab. Nanti khawatir rencananya kita sudah bagus, ketika tidak ada yang bertanggung jawab, kadang itu menguap gitu ya. Jadi Fendi sudah menunjukkan secara detail yang akan bertanggung jawab tadi yang jenengan sebutkan, yaitu jenengan sendiri yang akan menyiapkan menyiapkan rencananya dan akan mengkoordinasikan dengan wali kelas gitu. Iya, juga PSB gitu. PSB itu berapa? PSB itu berapa? PSB belajar. Kayak sampai ada juga kan Ustaz gitu. Pusat Sumber Belajar. Iya. Kalau di SMP enggak ada. Apa ya? Workshop itu kalau di SMP ada. Ya. Jadi ini SMP SMA sih, tapi bukan tidak detail ke media yang kecil, tapi biasanya yang besar gitu. Iya. Kayak kursi, kayak papan itu yang besar itu. Baik, Ustadz. Untuk mengetahui kalau rencana yang panjenengan lakukan tadi itu berjalan dengan baik, ya, efektif bahwa strategi yang panjenengan sampaikan tadi itu dapat membuat siswa antusias, itu bagaimana? Apa yang Bapak lakukan? Saya akan mengoptimalkan penggunaan media, kemudian anak-anak juga diajak untuk keluar ini untuk usaha memfasilitasi kebutuhan belajarnya, guys. Dan nanti indikasinya kalau pembelajaran ini sudah lebih baik daripada yang kemarin, Ustaz Rozi, mungkin kelihatan dari antusiasmenya anak-anak ya. Karena yang saya keluhkan itu memang mereka kurang antusias ya. Kalau mereka sudah antusias lalu dalam pembelajaran dengan pola yang baru ini saya ajak ke luar kelas, itu berarti sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan. Oh, begitu. Oke. Baik, berarti pekan depan bisa dievaluasi ya, strateginya. Insya Allah bisa ya. Indikatornya ya anak-anak kelihatan antusias atau tidak, ya. Mereka semangat tidak dalam belajar ataukah malah rame seperti biasanya gitu. Jadi tadi permasalahan panjenengan tadi kan terkait antusiasme siswa kelas 6A. Ini penyebab masalah dari anak-anak tadi menurut panjenengan adalah kurang terpenuhinya kebutuhan anak terhadap kebutuhan fisik ya. Dan Ustaz Effendi tadi memberikan ide untuk membuat pembelajaran di luar kelas dan lebih banyak melibatkan aktivitas fisik. Nah, terus akan dievaluasi pekan depan ya, diterapkan pekan depan
dan dievaluasi juga pekan depan. Begitu Ustaz ya? Iya, benar Ustaz. Oke. Lantas misalkan ya Ustaz, misalkan nanti itu ternyata kok sudah diajak ke luar kelas tidak bisa atau tetap saja sikap anak-anak seperti tidak antusias. Ini nanti perlu juga dipikirkan nih, bagaimana Ustaz Iya, kalau betul. berarti nanti kalau Nanti misalkan tahap yang kedua. nanti kita coba dicoba ini coba di strategi Iya, pertama, betul. apabila efektif, nah ini berarti memang sesuai. Kalau memang anak-anak masih tetap, berarti ini kita perlu ada waktu lagi untuk ketemu, wonten nggih. Iya, betul Ustaz. Nggih. Nggih. Nggih, itu Ustaz Effendi, apakah percakapan ini tadi itu sudah mencapai tujuan yang telah kita sepakati tadi, Ustaz Effendi? Nggih, terima kasih Ustaz sudah terjawab ya. Terjawab apa yang perlu saya lakukan agar pembelajaran saya di kelas 6A nanti bisa lebih baik, meningkat daripada yang sudah-sudah. Ya, ternyata memang tipikal anaknya berbeda ya, kelas 6B, kelas 6C. Yang A itu berbeda dengan kelas yang lain ya. Anaknya memang banyak gerak dan kelihatannya butuh pembelajaran di luar ruangan gitu ya. Mungkin dengan cara main bola gitu. Ya, mereka mungkin lebih tertarik ya, energinya tersalurkan gitu gitu. Oke, Ustaz Effendi, apakah ada lagi yang mungkin kita diskusikan? Insya Allah sudah cukup Ustaz. Oke, cukup ya. Baik, karena sudah cukup, insya Allah nanti kita akan lihat di pekan depan terkait evaluasi penerapan strategi yang panjenengan sampaikan tadi. Oke. Terima kasih Ustaz Effendi atas waktunya, ya, atas ngobrol-ngobrolnya juga. Ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.